Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatimah Sahara dengan NIM 22011150018 dari kelas A akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Rumah Adat Balak Lumpua di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Balak Lumpua Bantaeng atau rumah adat dengan arsitektur bangunan yang unik. Terdapat dua jenis rumah adat Balak Lumpua di Bantaeng. Yang pertama yaitu Balak Lumpua Bantaeng yang letaknya di Jalan Raya Lantok, Letak, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Dan yang kedua adalah Balak Lumpua Lantebun di Jalan Bolu, Desa Lantebung, Kelurahan Letak, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Kedua rumah adat yang berada di kecamatan yang sama ini menjadi bukti nyata peninggalan kerajaan zaman dulu yang pernah ada di Bantaeng. Yang kedua yaitu Balak Lumpua Bantaeng yang merupakan rumah adat tradisional Bugis Makassar berbentuk rumah panggung yang terdiri dari dua bangunan, yaitu satu bangunan induk dan tamping yang fungsinya sama seperti pendopo, dan yang kedua bangunan induk pada rumah adat Balak Lumpua Bantaeng mempunyai tongkosila atau timpala 4 tingkat dan tangga sebanyak 3 buah. Selanjutnya, sejarah Balak Lumpua. Pada mulanya, istana kerajaan Bantaeng di sebelah barat langgar atau masjid Kampuleta. Istana awal yang bernama Balak Riko Sorea menghadap ke laut. Setelah Karaeng Butung mangkat dalam buku Andi Muhammad Akmar Lih Mempata 1995, anaknya yang bernama Karaeng Panawang yang menggantikannya memindahkan istana dari Kasoreang ke Kalimbaung pada tahun 1913. Istana Balak Kalimbaung tidak lagi menghadap ke laut, tetapi berubah menghadap ke utara serta membenahi sebagaimana layaknya istana kerajaan tua Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, arsitektur pembangunan rumah adat menjadi salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang menjadi identitas sehingga terpadu aspek ideal, sosial, dan material kebudayaan. Ditinjau dari aspek arsitektur bangunannya, Balak Lumpua berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa kerajaan Bantaeng. Karakteristik khas Balak Lumpua pada gilirannya tidak hanya berfungsi sekedar warisan budaya fisik dan jejak historis arkeologis dalam wujud teknofag dan ideofag, tetapi ketertarikan banyak orang akan bangunan bersejarah ini menjadi objek wisata menarik yang senantiasa didambakan untuk dikunjungi. Selanjutnya, teori arsitektur pada Balak Lumpua. Teori dalam arsitektur atau berbagai hal yang mendukung pengetahuan arsitektur merupakan rumusan-rumusan yang membentuk pemahaman tentang hal-hal yang ada dan membentuk arsitektur sebagai ilmu pengetahuan, misalnya teori ruang, bentuk, fungsi, dan estetika. Di bidang desain ada satu teori yang cukup tua dan bersifat mendasar, yaitu teori Vitruvius 15 sebelum Masehi. Vitruvius mengemukakan bahwa sebuah benda desain harus memenuhi syarat minimal, yaitu utilitas atau aspek fungsi, firmitas, aspek kokohan dan sistem, serta venustas atau aspek keindahan. Kaitan teori Vitruvius dengan Balak Lumpua yaitu satu, kekuatan atau firmitas. Pada bangunan Balak Lumpua memiliki 4 tangga. Keempat tangga ini mempunyai anak tangga kasar. Tiang-tiang bangunan induk persegi 8. Bangunan induk terbagi 4 petak atau lentang. Petak paling depan tidak mempunyai jambang atau tamping, sedangkan petak kedua, ketiga, dan keempat memakai jambang. Dinding depan Balak Lumpua mempunyai 4 jendela. Jendela dibagi 2 bagian, yaitu bagian bawah diberi 5 batang terali, sedangkan bagian atas diberi 6 buah. Di atas masing-masing jendela dan pintu utama terdapat kaligrafi Arab. Dan yang kedua yaitu fungsi atau utilitas. Balak Lumpua sendiri dalam bahasa Makassar berarti rumah besar atau rumah kebesaran, yang berfungsi sebagai kediaman pribadi atau rumah jabatan raja pada zamannya dan pusat pemerintahan. Balak Lumpua juga menjadi tempat penyimpanan koleksi benda-benda berharga yang mempunyai nilai sejarah kerajaan. Dan yang ketiga ada keindahan atau estetika atau vinitas.
Sejumlah arsitektur Balak Lumpur memberi gambaran sejumlah peradaban yang masuk secara silih berganti ke Bantaeng. Di antaranya tian dengan bentuk oktagon atau segi delapan. Bentuk tian tersebut menjadi pelambang delapan arah mata angina atau yang diketahui menjadi jejak masuknya agama Hindu. Dan yang terakhir, raja-raja Bantaeng yang pernah bertarah di Istana Balak Lumpur, yaitu 1. Karaeng Pawilowi, masa jabatannya itu tahun 1913 sampai 1931. Yang kedua, Karaeng Mangkale itu 1931 sampai 1939 Masehi. Karaeng Manapiang 1939 sampai 1945. Karaeng Pawilowi untuk kedua kalinya 1945 sampai 1950. Karaeng Manapiang untuk kedua kalinya juga 1950 sampai 1955. Dan yang terakhir Andi Masuale tahun 1952 sampai 1959. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.